Halo, Bola Supporter. Ketemu lagi dengan Mister, iseng ngobrolin misteri sepak bola. Apa kabar Bola Supporter? Ini kompetisi Serie A Liga Italia makin ramai ya Bola Supporter ya. Setelah menyelesaikan pekan ke-11 sebelum jeda internasional di bulan November. Kita lihat Inter, Milan dan AS Roma ada di puncak klasemen dengan sama poinnya 24. Kemudian di bawahnya rapat nih, ada Milan, Napoli cuma beda 2 poin. Ini sebuah persaingan yang bagus ya buat kita pencinta Liga Italia dan sepak bola, karena persaingan jadi terbuka. Siapa yang akan meraih gelar juara ini masih belum bisa ditebak sampai sekarang gitu ya. Semua tim masih punya peluang. Lebih terbuka lah dibandingkan dengan musim lalu. Misalnya musim lalu kan cuma Napoli dan Inter Milan aja yang berlari sendirian gitu ya. Tapi sekarang sudah semakin banyak tim yang bisa mengeklaim dirinya sebagai kandidat juara gitu. Tapi Mister mau mencermati satu fenomena yang aneh dan lucu sih dari salah satu kandidat juara itu. Melihat bajunya siapa lagi kalau bukan AC Milan ya. Ini Milan ini menarik nih. Setelah mereka kalah 1-2 dari Cremonese di pertandingan pertama, mereka belum pernah kalah lagi. Mereka 10 pertandingan tidak terkalahkan, sehingga makanya mereka bisa menjaga posisi di sekitar papan atas gitu, di sekitar puncak klasemen. Cuma belakangan ini ada tren yang tidak bagus buat tim asuhan si Massimiliano Allegri. Karena di pekan ke-11 mereka sudah unggul 2-0 lawan Parma, tapi kemudian disamakan, sehingga cuma bisa membawa pulang 1 poin dari kemungkinan 3 maksimal. Ini bukan kejadian pertama yang dialami oleh Milan musim ini ya di Liga Italia. Di pekan pertama juga jelas kita bisa bilang mereka kehilangan 3 poin karena mereka kan menjamu tim promosi Cremonese. Harusnya mereka menang gitu, tapi ternyata mereka kalah. Kemudian sebelum melawan Parma mereka juga sempat menjamu Pisa waktu itu. Ini kesempatan di mana waktu itu Milan bisa sendirian di puncak klasemen, tapi kemudian mereka cuma bermain imbang juga, 2-2 juga, artinya 2 poin lagi hilang dari kemungkinan 3 gitu ya, karena mereka cuma dapat 1. Nah ini menarik nih karena Milan malah kesandungnya itu sama tim-tim yang lemah gitu, tim-tim yang ada di paruh bawah klasemen, tim-tim yang harusnya bisa mereka kalahkan di atas kertas gitu, Cremonese, Pisa, Parma gitu. Ini 6 poin hilang dari pertandingan melawan tim yang seharusnya bisa dikalahkan oleh Milan. Ini kayak mereka jadi kayak alergi pada tim-tim yang salah gitu. Tim-tim yang sebetulnya lemah yang harusnya bisa mereka kalahkan. Nah, ini menariknya malah Milan justru tidak terkalahkan ketika menghadapi tim-tim kuat gitu ya. Kita tahu Milan sudah pernah mengalahkan Napoli, sudah pernah mengalahkan Roma. Di kandang Atalanta dan di kandang Juventus mereka juga imbang. Bahkan waktu melawan Juventus hampir menang kalau misalnya penaltinya Pulisic bisa masuk gitu ya. Nah ini aneh jadinya karena mereka bagus ketika menghadapi tim kuat gitu ya. Catatannya tidak terkalahkan dari 4 pertandingan, tapi malah kerepotan ketika melawan tim lemah. Nah ini akan bisa menjadi masalah nih kalau menurut Mister sih. Dan ini yang bisa mengganggu peluang Milan untuk meraih gelar juara. Mungkin betul ya kata si Allegri bahwa sampai sekarang si pelatih ini tidak mau mengakui bahwa Milan mengejar Scudetto, bahwa dia terus bersikeras bahwa Milan cuma mengejar 4 besar lah untuk lolos kembali ke Liga Champions. Dan kayaknya sih benar sih apa yang disiratkan oleh Allegri. Kayaknya dia bisa melihat bahwa timnya memang belum matang gitu ya, belum konsisten untuk bisa meraih hasil yang dibutuhkan untuk menjadi juara. Ini Allegri kan udah pengalaman banget ya, jadi juara Liga Italia sudah 6 kali bersama Juventus dan bersama Milan sendiri. Jadi mereka dia udah tahu nih cara membungkus Scudetto itu kayak apa. Dan ketika dia melihat Milan ya masih sering tersandung menghadapi tim lemah, itu agak sulit sih kalau kayak gitu ya. Karena gini, kalau Indonesia melihat tim kuat itu berapa sih di satu liga gitu, di liga manapun lah, nggak banyak, paling cuma 5 atau 6 gitu tim yang kuat gitu ya. Selebihnya liga itu adalah tim lemah gitu, tim-tim yang ya di atas kertas bisa dikalahkan oleh tim-tim yang ada di 6 tadi, yang 5 atau 6 tadi. Artinya perolehan hasil itu nggak boleh banyak-banyak tersandung ketika menghadapi tim lemah. Justru kalau menghadapi tim kuat nggak apa-apa sekali-sekali nggak menang gitu ya, sekali-sekali kalah gitu, asal yang tim lemah ini partai-partainya diamankan menjadi kemenangan.
Kita bisa lihat kok di konstelasi klasemen sekarang. Tadi Ilmister udah bilang Inter, Roma ada di atas, Milan di peringkat 3. Kenapa Inter dan Roma ada di atas? Inter misalnya, mereka udah pernah kalah dari Juve, pernah kalah dari Napoli, dua tim papan atas gitu ya. Tapi mereka nggak pernah tersandung lawan tim-tim lemah gitu. Si timnya Christian Chivu ini selalu menang gitu ya. Bisa konsisten lah untuk menghadapi tim-tim yang seharusnya memang bisa mereka kalahkan, dan mereka benar-benar mendapatkan 3 poin dari pertandingan-pertandingan itu. Begitu juga Roma kalah dari Milan, kemudian juga kalah dari Inter, dari head to head menghadapi tim-tim kuat tuh jelek gitu Roma. Tapi mereka konsisten, mereka mendapatkan hasil-hasil maksimal terus ketika menghadapi tim-tim lemah. Itu perbedaannya. Mengapa sekarang Milan yang baru 1 kali kalah gitu ya, malah ada di peringkat ketiga daripada Inter dan Roma. Ini penyakit yang nggak boleh dibiarkan sama Milan nih. Nanti setelah jeda internasional di bulan November ini kelar gitu ya, dan liga dimulai lagi. Karena jangan-jangan susunan klasemen ini akan terjadi terus sampai akhir musim kalau misalnya mereka tidak berubah gitu. Mereka harus cepat-cepat merapatkan barisan gitu ya Milan ya, dan lebih konsisten lagi menang untuk ketika menghadapi tim-tim lemah. Mereka nggak boleh banyak tersandung di situ. Dan ini sih untungnya memang kecenderungan Milan ada tren alergi pada tim lemah ini terjadi ketika mereka sedang dihantam badai cedera ya, Bola Supporter ya. Christian Pulisic, Adrien Rabiot itu cedera sejak bulan Oktober kemarin, jeda internasional ketika mereka membela tim nasional mereka masing-masing. Begitu mereka hilang dari starting line up, langsung tuh Milan banyak kebobolan, Milan juga susah menang gitu ya. Jadi mungkin Milanisti bisa berharap bahwa jeda internasional ini bisa dimanfaatkan mereka untuk ini ya, untuk mengembalikan pemain-pemain yang tadinya tidak bisa tampil karena cedera. Pulisic katanya tidak dipanggil ke tim nasional Amerika Serikat, itu bagus. Artinya Pulisic setelah kemarin sempat cameo ya di laga melawan Parma, mungkin bisa menjadi starter lagi ketika Milan lanjut menghadapi Inter Milan setelah jeda internasional. Begitu juga dengan Rabiot sebetulnya sudah hampir pulih waktu akan menghadapi Parma, tapi Allegri tidak mau mengambil resiko sehingga tetap menyimpan dia, tidak memainkan dia sama sekali. Mudah-mudahan ketika Pulisic dan Rabiot ini bisa tampil lagi menghadapi Inter, ini kembali lagi nih waktu Milan segera setelah kalah dari Cremonese itu, mereka rutin menang, mereka rutin tidak kebobolan. Mudah-mudahan itu kembali gitu ya, karena absennya Pulisic jelas mempengaruhi lini depan Milan, kualitas mereka mencetak gol gitu ya. Sedangkan Rabiot ini tandemnya Modric sih yang paling pas gitu ya, dan pengaruh dia terlalu besar kalau untuk Ilmister sih untuk lini tengah Milan. Tanpa dia artinya Allegri tidak punya pemain yang bisa memainkan perannya si Rabiot ini. Nah mudah-mudahan nanti ya, mudah-mudahan alergi ini cuma sesaat. Mudah-mudahan selama jeda internasional November ini si Allegri sudah menemukan obat yang tepat gitu ya untuk alerginya Milan ini, dan mereka bisa pulih lagi setelah ini dan lebih konsisten lagi untuk meraih kemenangan menghadapi tim-tim lemah, tim-tim paruh bawah klasemen. Mutlak itu nggak boleh banyak kesandung di situ kalau Mister, karena ya itu tadi liga itu banyakkan tim lemahnya, banyakkan tim semenjananya gitu daripada tim-tim kuat. Tim-tim kuat nggak sampai separuhnya kok, paling cuma 5, cuma 6 dalam satu liga. Di liga manapun lah. Coba lihat di liga manapun nggak ada semua timnya itu kuat, pasti ada yang tim lemah dan itu lebih banyak jumlahnya. Dan kemenangan menghadapi tim-tim seperti ini yang harus diamankan oleh Milan ya. Ya mudah-mudahan, silakan Bola Supporter kasih komentarnya tentang performa Milan saat ini atau tentang peta persaingan Serie A Liga Italia yang semakin menarik. Kalau menurut Mister semakin rapat, semakin sulit ditebak siapa yang akan menjadi juara, semakin terbuka ini. Silakan kasih komentarnya, apakah pendapat Bola Supporter atau Milanisti sama dengan Ilmister, silakan. Dan ikuti terus perkembangan AC Milan, perkembangan klub-klub Liga Italia di website bolasport.com, dan juga jangan lupa subscribe dan ini ke akun YouTube Bola Sport. Sampai ketemu lagi Bola Supporter. Salam. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Supporter.